Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang spesial di video kali ini karena kami berlima ada di satu frame yang sama. Kelompok 12 dari Ekonomi Moneter mempersembahkan sistem kebijakan moneter di Indonesia, yang mana mata kuliah Ekonomi Moneter diampu oleh dosen pengampu mata kuliah yang terhormat Ibu Dr. Anda Siti Fatimah Magister Sains beserta yang terhormat Ibu Yuliana Eva SPD MPD. Baik, kelompok 12 beranggotakan saya Apriana Tridharma dengan nomor induk mahasiswa 06031182025012. Saya Ajeng Novela Winda Prawesti dengan NIM 06031282025039. Saya Agnes Sufian dengan NIM 060312825038. Saya Hana Gloria dengan NIM 06031820250022. Saya Resti Listia dengan NIM 06031182025013. Mempersembahkan sistem kebijakan moneter di Indonesia. Ini dia. Pembahasan pertama akan saya bahas Apriana Tridharma dengan nomor induk mahasiswa 06031182025012. Yang kali ini kita akan membahas dan memperlihatkan mind mapping yang telah dibuat oleh kelompok 12. Kita mendapatkan materi mengenai sejarah kebijakan sistem moneter di Indonesia, yang mana kali ini aku berkesempatan untuk menjelaskan dari poin A dan poin B kebijakan moneter periode pre-krisis ekonomi 1997. Nah, untuk periode pertama pada tahun 1945 sampai 1952, pemerintah Indonesia mendirikan BNI dan BRI. Di sini, setelah mendirikan BNI dan BRI, juga mendirikan bank swasta untuk membantu keuangan pemerintah pada saat itu. Lalu di sini poin kedua pada periode 1945 dan 1952 ada nasionalisasi di Javas Bank tanggal 6 Desember 1951 dibentuk untuk membuat perekonomian Indonesia stabil. Lanjut kita pada bagian B periode 1959 sampai 1967. Pada periode ini kita mengenal dengan hyperinflation. Kenapa hyperinflation? Karena pemerintah Indonesia membuat sebuah proyek besar yang disebut proyek mercusuar, yang mana untuk mendanai militer di Indonesia dan juga mendanai proyek-proyek besar yang diajukan oleh pemerintah, terutama oleh Bapak Insinyur Soekarno pada saat itu menjadi presiden kita. Kali ini ada pembaharuan mengenai sistem kebijakan, yaitu menerbitkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1953 tentang Pokok Bank Indonesia. Bank Indonesia ini digantikan, maksudnya Bank Indonesia ini sebelumnya bernama The Javaska Bank Web. Nah, pada menerbitkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1953 terbentuklah Bank Indonesia. Selanjutnya, di sini dituliskan bahwa BI dituntut untuk menerbitkan mata uang baru. Kenapa di sini BI dituntut untuk menerbitkan mata uang baru? Karena kita masih pada masa-masa pra penjajah. Karena di sini mata uang masih beredar, mata uang Hindia Belanda dan juga mata uang Jepang. Jadi di sini Bank Indonesia dituntut untuk mengeluarkan mata uang baru untuk menyamakan mata uang rupiah di seluruh pelosok negara di Indonesia, dan ini menjadi PR besar pada waktu itu. Tapi alhamdulillah kita bisa lihat bahwa rupiah sudah ada di seluruh wilayah di Indonesia dan menjadi salah satu transaksi pembayaran yang sah. Kita lanjutkan. Di sini terdapat poin ketiga, yaitu laju inflasi melambung tinggi mencapai sekitar 600%. Ini dia yang saya katakan di awal, bahwasannya pada periode ini kita mengalami hyperinflation yang sangat luar biasa, dan di sini dituliskan bahwa 600%, angka yang sangat luar biasa. Pada tahun 1965 dikenal dengan hyperinflation. Selanjutnya, pada saat ini perkembangan politik itu timpang tindih dan menimbulkan ketimpangan dalam pelaksanaan kebijakan moneter, sehingga beberapa maksudnya di sini beberapa permasalahan kunjung, dan alhamdulillah sekarang kebijakan moneter di Indonesia sudah mulai stabil karena sudahnya pembaharuan di kebijakan moneter. Baik, itu saja pemaparan dari saya. Poin A dan poin B silakan dilanjutkan oleh rekan-rekan saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Hana Gloria dengan NIM 06031282025022.
Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan terkait periode stabilisasi dan rehabilitasi ekonomi tahun 1968 sampai 1972. Belajar dari periode sebelumnya yang menjelaskan bahwa pentingnya kita untuk memperhatikan prinsip kehati-hatian dalam suatu kebijakan pemerintah. Maka pada periode tahun ini, kebijakan pemerintah difokuskan untuk mengatasi stabilitas ekonomi yang sempat terancam pada pertengahan tahun 1960-an, di mana pengeluaran harus diseleksi secara ketat, sehingga anggaran pemerintah dan pembiayaan diupayakan dari pinjaman lunak luar negeri sehingga tidak mengancam stabilitas ekonomi, khususnya untuk pengendalian inflasi. Selanjutnya, di sisi moneter, pencetakan uang untuk pembiayaan defisit anggaran pemerintah dihentikan dan jumlah uang beredar dikendalikan. Hal ini dibuktikan dengan menurunnya secara drastis laju inflasi hingga di bawah 10%. Dengan berhasilnya stabilitas ekonomi ini, kemudian pemerintah merancangkan suatu pembangunan nasional di mana pembangunan ini berjangka panjang, pendek, maupun berjangka menengah, sehingga kegiatan perekonomian secara berangsur-angsur akan lebih membaik. Hal ini pula dibuktikan dan ditetapkan dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 13 tahun 1968 tentang Bank Sentral, di mana Bank Sentral ini akan membantu pemerintah dalam mengatur, mengendalikan, serta membuat suatu perancangan kebijakan. Perkenalkan, saya Resti Nistia dengan NIM 06031182025013. Selanjutnya saya akan memaparkan periode pertumbuhan ekonomi dengan hasil minyak pada tahun 1973 sampai dengan 1982. Peningkatan kegiatan perekonomian nasional mengalami dorongan lebih lanjut dengan hasil minyak yang meningkat, khususnya awal dekade 1970-an. Hasil minyak telah memberikan limpahan rezeki bagi penerimaan negara sehingga dapat dipergunakan untuk membiayai pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan dari sisi fiskal. Karena peningkatan penerimaan devisa hasil minyak dan pengeluaran pemerintah telah menyebabkan ekspansi jumlah uang yang beredar, hal ini mengharuskan kebijakan moneter untuk melakukan penyerapan ekspansi moneter dari sisi fiskal agar tidak menimbulkan kelebihan likuiditas dalam perekonomian yang dapat meningkatkan laju inflasi. Lalu pada tahun 1974, pemerintah menempuh kebijakan kredit selektif dari sisi moneter yang bertujuan agar jumlah uang yang beredar tetap terkendali dan laju inflasi tetap terjaga. Lalu setiap tahun Bank Indonesia menyusun rencana ekspansi kredit secara nasional dengan cara menghitung berapa jumlah uang yang beredar sesuai dengan perkiraan laju inflasi dan pertumbuhan output. Sekian dan terima kasih. Saya Agnes Sufian dengan NIM 060312825038 akan menjelaskan periode deregulasi, debirokratisasi, dan era liberalisasi ekonomi yaitu pada tahun 1983 hingga 1997. Periode ini diawali pada tanggal 1 Juli 1983, di mana pemerintah mengeluarkan kebijakan deregulasi perbankan yang menandai era liberalisasi pada sektor perbankan khususnya dan pada sektor keuangan pada umumnya. Kebijakan moneter yang dikeluarkan ini sebelumnya dilakukan secara langsung dengan selektif credit policy, namun mulai beralih dengan cara-cara yang tidak langsung dan berorientasi pada pasar. Antara lain dengan melakukan operasi di pasar uang atau operasi pasar terbuka yang bertujuan untuk mengendalikan likuiditas perekonomian. Pengendalian moneter diarahkan pada jumlah uang beredar atau M1 dan M2 sebagai sasaran antara dan uang primer atau M0 sebagai sasaran operasional. Operasi di pasar uang ini dilakukan melalui lelang sertifikat Bank Indonesia atau SBI dengan cara memberikan pinjaman jangka pendek antara overnight hingga 7 hari. Selanjutnya ditandai pada tahun 1988 di mana pemerintah mengeluarkan kebijakan baru yaitu paket dengan kebijakan 27 Oktober 1988 sebagai bentuk penyempurnaan dari kebijakan sebelumnya di bidang keuangan, moneter, dan perbankan. Besarnya aliran dana luar negeri mampu menutupi kesenjangan tabungan investasi atau saving investment gap. Namun di sisi lain, aliran dana luar negeri tersebut
Perkenalkan, nama saya Adina Verla Winda Prawesti dengan NIM 06031282025039. Sini saya akan menjelaskan terkait kebijakan moneter periode setelah krisis ekonomi tahun 1997. Untuk mencegah kehancuran sektor perbankan, pemerintah atau Bank Indonesia menyuntik dana ke sektor dalam jumlah yang sangat besar, yang selanjutnya berakibat pada melonjaknya laju inflasi. Bank Indonesia harus lebih terus menyerap likuiditas di masyarakat melalui kebijakan moneter yang kontraktif, yang berakibat pada naiknya suku bunga bank dan persoalan lain di pasar keuangan secara keseluruhan. Diterbitkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral. Bank Indonesia melaksanakan 3 tugas pokok atau 3 tugas utama, yaitu menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, serta mengatur dan mengawasi sistem perbankan. Dalam penetapan dan melaksanakan kebijakan moneter, Bank Indonesia mempunyai wewenang untuk menetapkan sasaran-sasaran moneter dan melakukan pengendalian moneter dengan cara-cara berikut, yaitu seperti operasi pasar terbuka, penetapan tingkat diskonto, penetapan cadangan wajib minimum, dan pengaturan kredit atau pembiayaan. Bank Indonesia diberikan kewenangan untuk melaksanakan kebijakan nilai, tukar, dan pengelolaan cadangan devisa yang sejalan dengan tujuan kebijakan moneter dalam rangka kesinambungan pelaksanaan pembangunan ekonomi, terkhususnya ekonomi moneter. Alhamdulillah, seluruh rangkaian materi pada mind mapping yang dibuat oleh kelompok 12 telah dipersembahkan atau telah disajikan oleh dari anggota masing-masing dari kelompok 12. Kami dari kelompok 12 pamit undur diri. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata dan kepada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri dengan wassalamualaikum